Oke, saya mulai share screen untuk materi hari ini. Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke, saya bentar. Oke, untuk hari ini pada pertemuan 2 kita akan bahas mengenai program linier. Dan nanti untuk pembahasan hari ini juga ialah pengertian dan juga kita akan mempelajari studi kasus yang akan diselesaikan dengan menggunakan program linier. Di mana nanti tahapannya kita harus tahu dulu apa itu program linier. Lalu yang kedua, masalah yang ada pada program linier tersebut. Lalu kita bikin bentuk modelnya. Dan yang keempat adalah teknik pemecahan masalahnya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu menurut beberapa ahli ada beberapa pengertian program linier. Di antaranya adalah salah satu teknik yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya yang terbatas dan langkah secara optimum seperti di industri perusahaan yang meliputi semua faktor-faktor produksi seperti mesin-mesin, tenaga kerja, bahan mentah, modal, teknologi, dan juga informasi. Atau ada juga yang berpendapat bahwa program linier ini adalah teknik untuk memecahkan persoalan optimasi dengan nilai maksimum dan juga minimum dengan menggunakan persamaan dan juga pertidaksamaan linier dalam rangka untuk mencari pemecahan masalah yang optimal dan memperhatikan batasan-batasan yang ada. Nah, ciri-ciri dari linear programming di sini yang pertama adalah kita harus merumuskan masalah. Lalu yang kedua nanti akan membuat suatu model matematika dan yang ketiga juga dengan menggunakan atau membuat tabel simplex. Nah. Oke. Lalu untuk masalah dalam linear programming ini memiliki 4 hal secara umum. Yang pertama adalah program yang dijumpai adalah maksimisasi atau minimisasi sebagai tujuannya. Jadi nanti problemnya kita harus punya tujuannya dulu, fungsi tujuannya apakah itu mau memaksimasi atau mau meminimisasi. Lalu yang kedua memiliki constraint atau fungsi dari batasan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai atau ini disebutnya fungsi tujuan. Lalu yang ketiga harus tersedia alternatif untuk menyelesaikan masalah dan yang keempat adalah hubungan matematis adalah linier. Nah, itu adalah masalah dari linear programming. Lalu berikutnya, secara umum arti dari pemrograman linier ini adalah salah satu teknik perencanaan yang bersifat analitis, yang analisisnya memakai model matematis. Dengan tujuan adalah untuk menemukan beberapa kombinasi alternatif pemecahan masalah. Lalu langkah-langkah dari analisis ini ada 5. Yang pertama mendefinisikan masalah, yang kedua pengembangan model, yang ketiga pemecahan model, yang keempat adalah pengujian keabsahan model, dan yang kelima adalah implementasi hasil akhir. Nah, definisi masalah di sini adalah tujuannya mau dicari maksimum ataupun minimum. Dengan variabel keputusannya ada beberapa dan seperti apa, lalu kontrolnya bagaimana, batasan-batasan yang membatasi masalah tersebut seperti apa. Nah, itu adalah langkah dalam definisi masalah. Lalu langkah yang kedua di sini adalah pengembangan model, di mana pengembangan model ini adalah untuk menafsirkan besaran parameter yang berpengaruh pada masalah tersebut.
Lalu yang ketiga adalah pemecahan model. Nah, pemecahan model di sini adalah dengan menggunakan model matematis yang menghasilkan persamaan. Lalu yang keempat adalah pengujian keabsahan model, di mana pengujian ini adalah dilakukan untuk mengecek apakah model yang dibangun sudah sesuai dengan keadaan nyata dan sudah akurat atau belum. Lalu yang kelima adalah tahap terakhir di mana kita mengimplementasikan hasil akhir dari semua model yang sudah kita rancang dan juga kita ujikan. Oke, lalu di sini bentuk model. Nah, sebuah fungsi linear di sini membuat beberapa variabel, di mana harga-harga variabel tersebut dibatasi oleh beberapa fungsi linearnya. Bentuk umumnya adalah di sini untuk maksimum ataupun minimum disimbolkan dengan huruf Z atau fungsi tujuannya. Lalu di sini ada sigma NJ, di mana untuk J di sini sama dengan 1 adalah dimulai dari 1 dan sebanyak N. Sedangkan CJ di sini adalah bilangan real atau koefisiensi X1 pada fungsi tujuan. Ya, lalu di sini ada XJ. XJ di sini merupakan variabel keputusan. Ya. Ataupun di sini ditulis lengkap dengan kendala adalah A11 X1 ditambah A12 X2 ditambah sampai dengan A1N XN kurang lebih atau lebih besar B1. Artinya adalah A11X1 sampai dengan batasan yang telah ditentukan. Di sini batasannya adalah B1. Jadi nanti ada A baris ke-1, kolom ke-1, X1 itu maksudnya variabel keputusan ke-1, lalu variabel keputusan kedua, dan dibatasi sampai dengan batasan B1, B2, dan juga sampai B sekian. Nah, ini tadi penjelasannya dari fungsi umum baku atau bentuk umum baku yang di atas. Ya. Lalu untuk subbab 24 di sini adalah asumsi dalam model linear program, di mana asumsi di sini ada 4. Yang pertama ada asumsi kesebandingan atau proportionality, lalu ada asumsi penambahan atau additivity, lalu yang ketiga adalah asumsi pembagian atau divisibility, dan yang keempat adalah asumsi kepastian ataupun certainty. Ya. Nah, untuk teknik pemecahan model program linear di sini ialah dalam pemecahan masalah kombinasi produksi memiliki 2 arah. Arah yang pertama yaitu memaksimumkan keuntungan yang minimum atau maksimin, dan arah yang kedua adalah meminimumkan biaya-biaya yang maksimal atau minimax. Ada 2 metode dalam teknik pemecahan program linear ini. Yang pertama dengan metode grafik, yang kedua adalah metode simplex. Nah, untuk metode grafik sendiri adalah metode yang bisa dipergunakan untuk model linear programming yang memuat 2 variabel keputusan dengan cara menggambarkan garis-garis kendalanya. Sedangkan metode simplex di sini adalah untuk memecahkan masalah jika terdapat 2 atau lebih dari variabel keputusan. Oke, nah ini tadi metode grafik. Ya, notasi tanda-tanda matematika yang akan dijumpai dalam metode grafik ini ialah X berarti variabelnya lebih kecil sama dengan 1, atau lebih besar sama dengan 1, atau sama dengan. Ada 3 notasi atau tanda matematika yang akan dijumpai. Nah, ini adalah contoh grafik untuk notasi yang lebih kecil sama dengan. Nanti di sini bisa dilihat untuk tampak dari area atau visible set-nya itu ada di dalam area segitiga atau garis ini. Ya, atau ada berada di titik A, O, B.
Sedangkan grafik dari pertidaksamaan dengan menggunakan notasi lebih besar sama dengan, nah nanti dia untuk titiknya atau grafiknya akan berada di luar dari segitiga AOB ini. Oke, lalu untuk langkah-langkah penggunaan metode grafik, di sini yang pertama adalah membuat formulasi fungsi tujuan dan fungsi batasan dalam bentuk matematik. Yang kedua ialah fungsi pertidaksamaan diubah menjadi fungsi persamaan, atau dari notasi sama dengan, lebih besar sama dengan, atau angka di belakang notasi tersebut adalah angka yang minimum, atau lebih kecil sama dengan, atau angka di belakang notasi tersebut adalah angka maksimum. Nah, ini diubah menjadi notasi sama dengan. Lalu langkah ketiga ialah gambar-gambar fungsi tersebut ke dalam satu sistem salib sumbu. Kemudian tentukan daerah area yang memenuhi batasan daerah tersebut dengan cara mengarsirnya. Daerah atau area arsiran inilah disebut dengan visible set atau visible area atau convex set. Langkah yang keempat adalah mencari kombinasi optimal dengan jalan menyelesaikan secara matematik persamaan fungsi batasan yang bertepatan dengan kedudukan optimal tersebut. Oke, ini ada studi kasus. Nah, studi kasus di sini dicontohkan perusahaan furniture yang akan membuat meja dan kursi. Lalu keuntungan yang akan diperoleh dari satu unit meja adalah sebesar 70.000. Sedangkan keuntungan yang akan diperoleh dengan satu unit kursi adalah 50.000. Namun untuk meraih keuntungan tersebut, perusahaan menghadapi kendala yaitu adalah keterbatasan dari jumlah jam kerja. Untuk pembuatan satu unit meja itu memerlukan 4 jam kerja, dan untuk pembuatan satu unit kursi itu membutuhkan 3 jam kerja. Lalu untuk pengecatannya, satu unit meja dibutuhkan 2 jam kerja, dan untuk pengecatan satu unit kursi dibutuhkan 1 jam kerja. Lalu dari jumlah jam kerja yang tersedia untuk pembuatan meja dan kursi adalah 240 jam per minggu. Sedangkan jumlah jam kerja untuk pengecatan adalah 100 jam per minggu. Berapa jumlah meja dan kursi yang sebaiknya diproduksi agar keuntungan perusahaan tersebut maksimum? Nah, ini nanti untuk pembahasannya kalian bisa lihat di modul, jadi dibuka juga untuk modulnya. Kita cari tadi studi kasus yang furniture. Ini sudah terlihat juga belum modulnya? Terlihat tidak? Lihat, Bu. Lihat, Bu. Oke, nah ini tadi ya untuk studi kasusnya sudah saya bacakan. Lalu di sini adalah kita lihat dari penjelasan studi kasus tersebut, kita bikin tabel dulu. Ya, di mana tabel di sini adalah yang pertama kita lihat untuk informasi permasalahan pada perusahaan furniture tersebut. Nah, kita bikin tabel tadi pembuatan, pengecatan, dan juga kebutuhan per unit. Lalu untuk di sini kita lihat kendalanya adalah dalam pembuatan meja, yaitu dibutuhkan waktu 4 jam, sedangkan pengecatannya adalah 2 jam. Sedangkan dalam pembuatan satu kursi, yaitu dibutuhkan waktu 3 jam, dan juga pengecatan 1 jam. Dan untuk biaya yang dibutuhkan per unitnya adalah sebesar 50.000. Lalu untuk waktu tersedia per minggunya atau per jamnya, pembuatan totalnya adalah 240 jam dan pengecatan adalah 100 jam. Nah, berarti kita buat dulu variabelnya. Untuk meja, di sini kita buat variabelnya adalah X1 dan juga kursi variabelnya adalah X2. Nah, setelah kita mendefinisikan variabel keputusan tersebut,
Maka selanjutnya adalah kita mulai menuliskan secara matematis dari fungsi tujuan dan juga fungsi kendala. Yang pertama di sini, fungsi tujuan dibuat dengan tujuan perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan atau maksimisasi keuntungan. Sehingga kita dapat menuliskan fungsi tujuannya adalah sebagai berikut. P di sini karena tadi kita variabelnya bukan P ya, tapi Z. Ini salah, berarti di sini kita buatnya Z, yaitu 70.000 dengan variabel X jumlah meja, lalu ditambah dengan 50.000 variabel X jumlah kursi yang diproduksi atau secara matematis itu dapat dituliskan sebagai berikut. Untuk memaksimumkan berarti Z sama dengan 70.000 jumlah meja ini tadi kita buat variabelnya adalah X1, maka di sini 70.000 X1 ditambah dengan kursi di sini variabelnya adalah X2. Berarti ditambah 50.000 X2. Nah, ini adalah untuk model matematis fungsi tujuan. Lalu untuk fungsi kendala di sini kita lihat adalah mengenai total waktu yang diperlukan dalam pembuatan X1 meja dan juga untuk membuat 1 unit meja diperlukan waktu 4 jam dan untuk variabel X2 ini adalah kursi diperlukan waktu 3 jam. Total waktu yang tersedia adalah 240 jam. Maka nanti di sini untuk fungsi kendalanya kita buat 4X1 berarti di sini adalah 4 jam untuk meja dan 3 jam untuk kursi, itu sama dengan 240 jam. Begitupun di bawahnya di sini pengecatan. Pengecatan adalah 2 jam untuk meja dan 1 jam untuk kursi dengan totalnya sama dengan 100. Maka X1 dan X2 kita buat sebagai 0. Nah, maka untuk fungsi kendalanya yang pertama adalah kita tadi deklarasikan lagi untuk pembuatan, lalu di sini memotong sumbu X1 dan X2 kita asumsikan adalah nilainya 0. Ya, maka nanti 4X1 ditambah 0 sama dengan 240. Lalu X1-nya maka 240 dibagi 4, maka variabel X1 itu nilainya adalah 60. Lalu untuk memotong sumbu X2, maka kita asumsikan adalah nilai variabel X1-nya 0. Maka di sini 4 dikalikan 0, maka hasilnya adalah 0, ditambah 3X2 sama dengan 240. Maka X2 adalah 240 dibagi 3, maka nilainya adalah 80. Maka didapat nanti untuk kendala yang pertama ialah memotong sumbu X1 pada titik 60,0 dan memotong sumbu X2 pada titik 0,80. Masih ingat kan ya pelajaran matematikanya? Mungkin kalian lebih paham untuk menghitung persamaan dan juga ketidaksamaan nih. Oke, saya lanjut lagi ya. Lalu di sini kendala kedua adalah untuk pengecatan. Tadi kendala pertama kan untuk pembuatannya. Nah, pengecatan di sini 2X1 ditambah X2 sama dengan 100 jam totalnya. Maka untuk memotong sumbu X1 kita asumsikan dengan nilai X2-nya adalah 0. Maka 2X1 ditambah 0 sama dengan 100. Maka nilai dari X1 tersebut adalah 50. Nah, titik X1 berarti 50,0. X2 juga sama. Jika kita mau mencari nilai X2, maka kita asumsikan lagi nilai X1-nya adalah 0. Kan 0 ditambah X2 sama dengan 100. Kenapa di sini X2? Karena nilainya kan tadi pengecatan untuk sebuah kursi 1 jam, maka langsung saja dituliskan X2. Ya, maka nilai dari X2-nya adalah 100. Jadi untuk memotong sumbu X2 pada titik 0,100.
Nah, ini adalah jika kita menggunakan metode grafik, maka dapat nilai B-nya di sini untuk garis yang berwarna ungu di sini adalah nilai X2, di mana tadi nilainya 0,100, maka di sini titiknya. Sedangkan untuk X1 adalah 50,0, maka dia akan didapat di sini titiknya, karena sumbu X1 di sini 50,0. Nah, untuk titik potongnya itu ada di poin B. Nah, untuk mendapatkan nilai titik potong tersebut, kita bisa menggunakan cara substitusi ataupun eliminasi. Di mana langkahnya adalah kita cari dulu untuk kendala yang kedua di sini, ialah pertidaksamaannya 2x1 ditambah x2 sama dengan 100. Lalu x2 100 dikurangi 2x1. Maka di sini untuk yang kendala pertama tadi untuk pembuatan 4x1 ditambah 3x2 sama dengan 240. Nah, maka didapat nilainya adalah untuk X1 sebesar 30 dan untuk X2 adalah sebesar 40. Maka titik tersebut nanti akan berpotongan pada 30,40. Nah, maka grafik di sini titik B adalah 30,40. Nah, itu jika kita menggunakan dari metode grafik. Ya. Lalu dengan metode grafik tersebut, setelah didapat titik potongnya itu sebesar 30,40, maka langkah selanjutnya di sini adalah kita bisa menggunakan garis profit, di mana penyelesaiannya menggunakan atau menggambarkan fungsi dari tujuan. Nah, untuk menggambarkan garis profit, kita mengganti nilai Z dengan sembarang nilai yang mudah dibagi oleh koefisiensi pada fungsi profit. Nah, pada kasus di sini adalah dibagi dengan angka 7 sebagai koefisien X1 dan 5 sebagai koefisien X2, yaitu adalah 35, sehingga fungsi tujuan menjadi 35 sama dengan 7. Ya, lalu nanti di sini akan ada titik potong berikutnya lagi. Nah, langkah yang kedua ialah dengan menggunakan titik sudut atau corner point. Artinya kita harus mencari nilai tertinggi dari titik-titik yang berada pada area layak atau visible region. Nah, dari gambar di atas, gambar yang 2.1 di sini, ya area layaknya, maka untuk perhitungannya adalah penyelesaiannya seperti ini. Ya, nah untuk dilihat bahwa ada 4 titik yang membatasi area layak, yaitu 0,0 untuk titik 0, ialah untuk poin A adalah 0,80, B tadi di sini adalah sumbu atau titik perpotongannya 30,40, dan C adalah 50,0. Nah, keuntungan pada titik 0 di sini nggak ada, atau 0, karena berapapun yang dikalikan 0, maka hasilnya 0. Lalu keuntungan dengan atau pada titik A 0,80 adalah 70.000 dikali 0 ditambah 50.000 dikali 80, maka hasilnya 4 juta. Sedangkan keuntungan pada titik B dengan menggunakan titik potong 30,40 adalah didapat keuntungannya sebesar 4.100.000. Lalu keuntungan pada titik C dengan nilai 50,0, maka hasilnya adalah 3.500.000. Nah, karena keuntungan tertinggi itu jatuh pada titik B, maka sebaiknya perusahaan memproduksi sebanyak 30 unit dan juga kursi sebanyak 40 unit. Maka nanti perusahaan akan memperoleh keuntungan optimal sebesar 4.100.000. Jadi dari pertanyaan studi kasus di atas, ya di sini. Nah, apabila permasalahan tersebut nih dari studi kasus di atas,
perusahaan diminta memaksimumkan profit. Dengan kendala perusahaan yang sudah disebutkan di atas, maka perusahaan tersebut harus memproduksi berapa banyaknya jumlah meja dan kursi agar keuntungan perusahaan maksimum. Maka didapat jawabannya adalah perusahaan tersebut harus memproduksi sebanyak 30 unit meja dan juga 40 unit kursi. Nanti maka perusahaan tersebut akan memperoleh keuntungan optimal sebesar 4.100.000. Nah, ini adalah langkah-langkah jika kita menjawab dengan menggunakan metode grafik. Lalu yang kedua, metode simplex. Ini nanti kalian coba untuk metode simplexnya sudah dijelaskan di modul. Ya. Selanjutnya kita akan masuk dengan menggunakan aplikasi atau di sini namanya adalah aplikasi program Lindo, yaitu Linear Interactive Discrete Optimizer. Nah, ini merupakan software yang dapat digunakan untuk mencari penyelesaian dari masalah program linear. Nah, prinsip kerja utama dari Lindo adalah dengan memasukkan data, menyelesaikan, serta menaksirkan kebenaran dan kelayakan data berdasarkan penyelesaian. Ya, saya masuk lagi ke slide-nya. Nah, di sini untuk perintah yang ada dalam menjalankan program Lindo di sini, yang pertama adalah max, digunakan untuk memulai data dalam masalah maksimasi. Lalu yang kedua perintah min, di sini digunakan untuk memulai data dalam masalah minimasi. Lalu ada perintah n, digunakan untuk mengakhiri data. Lalu yang keempat ada perintah go. Perintah go digunakan untuk pemecahan dan penyelesaian masalah. Lalu yang kelima, perintah dari loop digunakan untuk mencetak bagian yang dipilih dari data yang ada. Lalu yang keenam adalah perintah dari gin, di mana digunakan untuk variabel keputusan agar bernilai bulat. Lalu yang ketujuh adalah perintah int, digunakan untuk menentukan solusi dari masalah biner. Lalu yang kedelapan adalah perintah int, yaitu adalah sama dengan int. Berarti di sini perintahnya hampir sama. Lalu yang ke-9 ada sub, digunakan untuk membatasi nilai maksimumnya. Dan yang ke-10 adalah slb, digunakan untuk membatasi nilai minimumnya. Dan yang perintah ke-11 adalah free, digunakan untuk atau agar solusinya dapat menghasilkan bilangan real. Nah, dalam operasi Lindo di sini, nanti syaratnya yang pertama adalah kita harus memerlukan fungsi dari objektif. Nah, fungsi objektif atau fungsi tujuannya di sini bisa max ataupun min. Jadi, pada langkah awal atau kata pertama yang akan kita tuliskan di jendela atau di halaman lembar kerja dari si Lindo ini adalah dengan menggunakan max ataupun min. Lalu formula yang diketik pada papan editor atau halaman window di sini setelah max itu disebut fungsi tujuannya. Lalu yang kedua variabel. Variabel di sini sangat penting. Jadi Lindo tidak dapat dijalankan tanpa memasukkan variabel dalam formulanya. Jadi kita harus deklarasikan dulu variabelnya setelah kita menuliskan dari fungsi objektif dan juga fungsi tujuannya. Lalu yang ketiga adalah batasan ataupun fungsi kendala. Nah, batasan di sini adalah keterbatasan bahan, waktu, jumlah pekerja, dan juga biaya operasional. Setelah fungsi objektif diketik, selanjutnya kita akan mengetikkan subject to atau ST untuk mengawali pengetikan batasan. Dan pada baris berikutnya baru batasan tersebut kita ketik. Ada berapa saja batasan kita ketikkan setelah menuliskan subject to. Dan jika sudah selesai menuliskan batasannya, maka harus diakhiri dengan perintah N. Ya. Nah, ini adalah contoh pertama
diminta untuk menentukan solusi optimal dari linear program berikut ini. Nah, fungsi objektifnya di sini dia mintanya adalah maksimum. Dengan fungsi tujuannya adalah Z sama dengan 3X ditambah Y. Lalu untuk batasannya ada 3 di sini. Variabelnya ada 2X kurang dari sama dengan 8, lalu 3Y kurang dari 15, dan 6X ditambah 5Y kurang dari 30. Nah, lalu langkah-langkahnya minta diselesaikan dengan menggunakan aplikasi Lindo. Nanti tampilannya seperti ini. Kita akan langsung praktek saja ya. Kalian sudah ini kan ya? Sudah melihat materi di sini? Sudah ada yang punya aplikasi Lindo atau belum? Ada yang punya aplikasi Lindo? Atau ada yang sudah pernah menggunakan? Belum, Bu. Belum. Nah, nanti kita akan menggunakannya, berarti untuk mendapatkan aplikasi Lindo di sini, kita bisa mendownloadnya langsung di website resminya Lindo, yaitu www.lindo.com. Sudah terlihat belum tampilan browser saya? Belum, Bu. Belum. Saya share screen ini aja deh. Semuanya. Udah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Oke, nanti di browser kalian silakan ketikkan lindo.com. Nah, nanti yang kita gunakan adalah aplikasinya dengan downloadnya yang tipe klasik Lindo saja untuk materi pendukung perkuliahan TRO ini. Nah, setelah kita download, nanti di sini akan ada nih downloadannya LND 61 zip. Nah, ini tinggal kalian ekstrak saja. Setelah itu kita install. Ini sambil saya buat. Di sini contohnya. Oke, ini aplikasinya sudah kita download. Ini nanti kita install. Sampai sini paham kan ya? Untuk mendapatkan aplikasinya. Bisa kalian sambil coba ya bersama-sama. Oke, setelah itu nih di next, exit saja, next. Setelah itu baru diinstal. Di sini sudah bisa download siapa atau gantian kita share screen-nya? Atau ada yang mau share screen? Ada yang mau share screen? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan deh. Setelah selesai install, nanti akan tampil jendela seperti ini. Dia akan meminta Lindo password. Kita nggak usah masukkannya, jadi kita masuk ke demo versi aja. Maka tinggal diklik tombol OK. Nah, ini ada pilihannya. Ini terserah mau diupdate atau enggak. Kalau diupdate, nanti akan berbayar. Kita pilih no saja. Terus ini di OK. Nah, nanti tampilan jendela dari aplikasi Lindo adalah seperti ini. Nah, ini untuk lembar kerjanya ada di halaman yang putih kosong ini.
Bentar, saya sambil share screen dulu. Nah, ya. Setelah itu nanti di sini kita masukkan perintah yang tadi diminta pada slide di sini, ya, atau studi kasus pertama di sini contohnya. Untuk mencari berapa solusi optimal dari linear program berikut ini, dari model linear program berikut ini. Nah, ini langsung saja kita ketikkan. Ini contohnya saya sudah ngetik persamaan tersebut dalam aplikasi Lindonya. Nah, di mana dari baris-baris program yang ada tadi kita sudah mengikuti syarat-syarat apa saja yang harus kita ketikkan pada jendela halaman aplikasi Lindo ini. Di mana max di sini adalah untuk fungsi objektifnya, di mana fungsi objektif tersebut tadi dimintanya untuk mencari nilai maksimum dengan variabelnya adalah 3x plus 5y atau fungsi tujuannya di sini. Nah, setelah itu kita lihat tadi setelah kita memasukkan fungsi objektif dengan max dan juga dimasukkan fungsi tujuannya dan juga variabelnya, maka langkah selanjutnya adalah dengan mengetikkan perintahnya atau subject to-nya. Berarti di sini kita ketikkan subject to. Lalu setelah itu diminta apa lagi? Setelah menuliskan atau mengetikkan subject to, maka kita mengetikkan batasan-batasan yang adanya atau dari studi kasus tersebut diminta batasannya seperti apa. Karena batasannya ada 3, di sini kita ketikkan semua batasannya sebanyak 3 baris. Ya. Setelah itu, maka untuk mengakhiri kita harus mengetikkan dari perintah N. Maka baris terakhir adalah perintah N. Kita ketikkan di sini. Nah, kalau sudah kita mengetikkan modelnya dengan benar seperti pada studi kasus di atas, maka selanjutnya adalah dengan menekan kontrol dan juga huruf S. Ya, jadi secara berbarengan kalian tekan di sini kontrol dan S. Nah, maka nanti kita akan melihat hasil dari analisisnya. Nah, ini di close saja. Nah, nanti akan tampil report window atau di sini adalah halaman analisisnya. Ya, di mana dari perintah yang sudah kita masukkan di sini akan menampilkan nilai objektif tujuannya. Ya, ini saya kecilkan dulu deh biar bisa 2. Nah, di sini akan mendapatkan nilai objektif tujuannya dengan fungsi optimumnya yang didapatkan adalah sebesar 27.500. Ya. Lalu di sini adalah variabel yang dihasilkan dari linear program tadi adalah variabel X dan Y dengan nilainya adalah variabel X sebesar 0,833. Lalu untuk biaya yang dikuranginya tidak ada atau 0. Sedangkan untuk variabel Y nilainya adalah 5,0. Sedangkan untuk biaya yang dikuranginya juga tidak ada. Lalu di sini adalah untuk eksekusi batasannya. Dari 3 baris program ini maka didapat eksekusi batasan dengan baris yang pertama ya di sini atau batasan yang pertama adalah dengan memasukkan nilai slack atau surplusnya sebesar 6,33. Lalu untuk nilai harganya adalah 0. Sedangkan yang kedua adalah slack-nya 0, lalu untuk nilai harganya 0,83. Dan batasan yang ketiga adalah 0, maka didapatkan untuk nilai harganya adalah 5. Setelah itu adalah nilai dasar yang tidak berubah di sini
Ya, untuk variabel X, ya di sini kita akan mendapatkan current cost-nya itu sebesar 3,00. Lalu untuk objek coefficient range-nya itu sebesar 3 dan allowable decrease-nya adalah sebesar 5. Nah, ini adalah hasil dari batasan yang 3 tersebut. Ya, jadi dengan memasukkan perintah ataupun batasan ini maka akan diperoleh fungsi nilai optimumnya ini sebesar 27.500. Jadi kita tidak perlu menghitung pertidaksamaan seperti yang tadi dicontohkan dengan menggunakan metode grafik. Oke, sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang sudah menginstal dan ingin diperlihatkan? Saya persilakan untuk share screen. Sudah ada yang berhasil atau belum? Sudah, Bu. Sudah. Kartika ingin menampilkan hasilnya? Boleh, Bu. Oke, silakan. Ini, Bu, hasilnya. Oke, sama ya. Iya, Bu. Nah, berarti untuk menggunakan aplikasi Lindo ini dia mudah langsung menghasilkan report atau laporannya dengan kita memasukkan perintah-perintah yang ada atau batasannya seperti apa dan ingin tujuannya itu apakah memaksimumkan keuntungan atau meminimumkan biayanya ya tergantung dari studi kasusnya. Oke, ada lagi yang sudah berhasil. Terima kasih Kartika. Sama-sama, Ibu. Ini tuh Lindo dia open source jadinya untuk di Windows dengan tipe apapun kita bisa menginstalnya dengan mudah gitu tanpa seperti aplikasi atau software-software lainnya yang harus bisa digunakan di Windows 32 atau 64 atau apa. Nah, ini bisa di mana aja gitu. Dan juga ini aplikasinya tidak terlalu berat untuk memakan memori di laptop ataupun PC kita gitu. Sampai sini ada lagi yang yang ingin ditanyakan kembali atau yang ingin menampilkan hasil dari pembuatan studi kasus tersebut? Oke, kalau tidak ada, berarti saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Kemungkinan pertemuan berikutnya nanti kita akan masih menggunakan Lindo, ya. Jadi nanti diinstal di perangkat kalian. Nah, untuk contoh dari penerapan aplikasi Lindo dan juga POM-QM untuk metode Simplex di sini, kalian juga bisa melihatnya pada link YouTube. Ini sudah ada di slide-nya kan ya? Slide kalian sudah berubah belum yang kemarin tahun 2021? Sudah. Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah Belum, Bu. apa belum nih? Belum. Sudah, Bu. Oh, Kalau sudah. download ulang di ruang mahasiswa sudah. Udah Oh, ya, gitu ya. karena ya kemarin saya sudah laporan juga ke pengampu dari mata kuliah ini. Kalau bahan ajarnya belum update, kalau sudah ya udah. Nanti silahkan di-download ulang lagi ya untuk yang belum update di folder kalian. Nah, ini ada linknya, nanti bisa dilihat. Nah, lalu untuk tugas pertemuan hari ini, ya, ini tugas individunya. Nanti silakan kalian menyelesaikan studi kasus tersebut ya dengan mencari kombinasi produk yang paling optimal. Nah, nanti untuk jawabannya
linknya silahkan diupload di ruang tugas pada pertemuan 2. Nanti akan saya sediakan untuk mengupload jawaban di link tugas pertemuan 2 ini. Kalian bisa buatnya dalam bentuk PDF dengan men-screenshot hasil dari lembar kerjanya yang sudah dibuat. Ya, ini ada di slide terakhir ya untuk tugas pada pertemuan 2. Ada kan ya? Ada, Bu. Ada. Ada, Bu. Oke, nanti yang ini silahkan kalian kerjakan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya nggak share screen ya? Tidak. Berarti nih, ini ya yang saya jelaskan ya. Oke, nih yang tugas individu, maaf, makanya saya dari tadi klik-klik kok nggak merespon. Ada kan ya? Untuk yang perusahaan sepatu Ardiles, nanti diminta untuk kombinasi produk yang paling optimal dari studi kasus di sini. Nah, ini nanti jawabannya kalian buat dalam bentuk PDF saja, lalu linknya silahkan diupload di ruang tugas yang ada di mail nusanya pada pertemuan 2. Deadline-nya kapan ya, Bu? Ini hari Selasa, berarti nanti sebelum pertemuan ketiga hari Senin saya kasih deadline-nya. Berarti tanggal Baik, berapa terima hari kasih. Senin? Tanggal 28. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan kembali? Insya Allah belum, Bu. Oke, alhamdulillah ya kalau sudah paham. Berarti saya akhiri untuk pertemuan hari ini pada materi program linier. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa presensi pada ML Nusanya.